Bagi akhir-akhir ini kita ini kadang khawatir, ya. Khawatir anak kita, khawatir cucu kita, nanti bagaimana, ya. Allah sudah tentukan itu rezekinya. Bahkan rezekinya binatang, ya, rezekinya binatang yang kadangkala tidak masuk akal, ya. Dalam memperoleh rezeki itu Allah beri contoh kepada kita, dan jaminannya adalah barang siapa yang bertakwa kepada Allah fahuwa hasbuh, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah cukupkan. Sebenarnya orang yang kaya itu menurut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis ini adalah al-ghina, laisal ghina an kathratil arad. Bukanlah dibilang orang kaya itu orang yang banyak harta bendanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Assalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Allahumma salli wa sallim mubarik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Bapak-bapak dan para jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah bersama-sama kita senantiasa memanjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala di pagi yang penuh barokah ini, di pagi yang suasananya sebenarnya enak untuk tidur ini, ya. Hujan-hujan, ya. Kita oleh Allah Subhanahu wa taala masih diringankan langkah kaki kita untuk bersama-sama melaksanakan sholat subuh berjamaah. Dan kemudian kita sebentar kita mencari ilmu, dan setelah itu nanti ada sarapan pagi. Maka jangan pulang dulu, nanti semuanya makan pagi, ya. Nggak ada yang pulang nanti siapa yang makan, dimasak. Dan mudah-mudahan harapan kita semuanya bahwa apa yang kita laksanakan ini menjadikan amal yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Salat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang beliaulah yang senantiasa menjadi harapan kita, yang kelak di yaumul kiamah kita berharap mendapat syafaatnya. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada hari Ahad yang lalu kita semua telah mengaji atau mengkaji tentang usia kita, ya, di mana manusia atau kita ini diharapkan semakin tambah usia kita semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, menambah-nambah kebaikan, menambah amal soleh yang kita lakukan, ya. Apalagi setelah usia kita 40 atau 60 tahun, ya. Ada 4 hal yang kita harus lakukan ketika usia kita sudah segitu, yang kemarin yaitu diantaranya adalah kita pandai untuk banyak bersyukur kepada Allah. Terus banyaklah bersyukur kepada kedua orang tua, terus banyak mendoakan kepada anak-anak kita, ya, ketika usia kita sudah tua ini, karena kita ini tidak selamanya dan akan dilanjutkan perputaran dunia ini oleh anak-anak kita. Kemudian yang terakhir adalah memperbanyak kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam usia segitu, ya, kita ini, usia kita ini di dalam urusan dunia pun demikian, ya. Kita tidak lagi seperti dulu. Kita tidak usah lagi harapan kita dalam urusan dunia seperti waktu kita masih muda.
itu memperbanyak sifat qanaah, sifat afaf. Afaf itu menjaga diri, menahan diri dari hal-hal dalam urusan harta benda, dari hal-hal yang diharamkan. Terus iktisad, kita hidup sederhana, pola hidup yang sederhana ya, untuk menjadi sosialita nanti sudah enggak zamannya ya kita ini ya, usia-usia segini. Bahkan sederhana di dalam ma'isyah, di dalam kehidupan. Qanaah yang pertama, qanaah itu apa? Yaitu menerima apa yang telah Allah berikan kepada kita dengan ridho ya. Jadi Allah itu sudah menentukan kepada hamba-hambanya, kepada manusia maupun yang lainnya, tentang urusan rezeki kita ya. Ya, sesungguhnya manusia itu kan karena nggak tahu jalannya saja, sehingga kadangkala manusia itu keinginannya kadang-kadang melebihi daripada batas-batas yang Allah sudah tentukan. Padahal di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala sudah berfirman, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha wa ya'lam mustaqarraha wa mustaudaha. Al-ayah. Tidaklah di muka bumi ini, wa ma min dabbatin, tidaklah semua yang hidup ataupun dabbah itu yang berjalan di muka bumi ini, illa 'alallahi rizquha, Allah sudah tentukan rezekinya ya. Bagi akhir-akhir ini kita ini kadang khawatir ya. Khawatir anak kita, khawatir cucu kita nanti bagaimana ya. Karena Allah sudah tentukan itu rezekinya. Bahkan rezekinya binatang ya, rezekinya binatang yang kadangkala tidak masuk akal ya. Dalam memperoleh rezeki itu Allah beri contoh kepada kita ya. Sebuah contoh misalnya cicak itu harusnya kan ya rezekinya itu ya yang nempel-nempel di dinding terus enggak ininya, tapi kok rezekinya dia itu malah binatang yang terbang. Ini ada enggak kan? Menurut logika enggak masuk akal. Cicak itu enggak bisa terbang, tapi dia makanannya itu binatang yang bisa terbang. Tapi begitulah Allah ya, begitulah Allah. Ternyata nanti ada binatang yang pas lagi nempel terus dimakan. Ya ada saja, Allah sudah jatah rezeki. Ini saya tanya, ini rezeki itu dicari atau datang sendiri? Ayo, Pak Tamin, dicari atau datang sendiri? Dicari. Ada yang datang sendiri? Ada. Berarti nggak ada yang salah. Ya ada yang dicari, ada yang datang sendiri. Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal ini orang guru dan murid, berdebat juga tentang urusan rezeki. Imam Syafi'i berpendapat bahwa rezeki itu harus dicari, harus kerja dulu baru dapat duit, harus buka kios dulu dapat duit, pergi ke pasar dapat rezeki. Imam Ahmad bin Hanbal tidak usah begitu. Rezeki kita itu datang ke kita sendiri. Kita datang di rumah pun, duduk di rumah pun juga kalau rezeki kita pasti datang. Perdebatan itu tidak ada akhirnya. Nggak ada yang kalah, nggak ada yang menang. Akhirnya Imam Syafi'i pulang dalam perjalanan melihat ada petani lagi memanen anggur
anggur kah atau pokoknya memanen anggur atau memanen kurma, begitu Pak ceritanya itu. Akhirnya Imam Syafi'i untuk menunjukkan kebenarannya, dia ingin membantu. Saya akan bantu petani ini, nanti pasti saya dapat upah. Akhirnya minta izin sama petani itu, izinkan saya untuk membantu nanti saya supaya bisa dapat upah dari apa yang saya kerjakan. Imam Syafi'i mengerjakan, diizinkan dan akhirnya bekerja. Setelah selesai semua, dapatlah upahnya. Dapat seikat anggur. Nah, dengan bangganya Imam Syafi'i, ya ini saya akan buktikan ke guru saya Ahmad ke Imam Ahmad ini, Ahmad bin Hanbal. Dibawalah itu anggur. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, kamu lagi Imam Syafi'i? Iya. Saya akan buktikan bahwa rezeki itu harus dicari. Ini hasilnya. Saya bawa anggur. Hasil dari kerja saya hari ini. Saya membantu petani, dapatlah anggur. Mari silakan kalau begitu. Alhamdulillah. Tadi itu saya berpikir juga bahwa alangkah siang-siang yang cerah begini, kalau makan anggur itu kok enak sekali. Ternyata Allah kirimkan kamu membawa anggur, dan akhirnya saya nikmati itu rezeki anggur ini. Jadi diam di rumah juga dapat anggur, yang kerja dapat anggur. Ya, artinya itu ada makom-makom tersendiri ya di dalam urusan rezeki, dengan sesuai caranya Allah memberikan kepada hambanya. Ada orang yang pokoknya harus kerja keras dari sampai pagi sampai malam ya baru dapat duit, ya, dapat rezeki. Ada orang yang diam di rumah duduk ya. Para ulama-ulama itu nggak ada yang kerja, tapi malah berasnya di rumah itu, gudangnya itu penuh ya kan? Intinya adalah sesuai dengan caranya Allah, dan jaminannya adalah barang siapa yang bertakwa kepada Allah fahuwa hasbuh. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah cukupkan. Ini dalam urusan rezeki itu aneh ya, aneh. Nah, kita hidup ini, manusia itu memiliki empat gaya hidup dalam urusan ya, dalam urusan. Maka qanaah itu adalah menerima apa adanya rezeki yang Allah berikan kepada kita, digunakan sebaik-baiknya, tidak offset ya. Gaya hidup manusia itu ada empat macam ya. Yang pertama gayanya adalah gayanya orang kaya yang menunjukkan kekayaannya. Pakaiannya kalau nggak harga mahal nggak mau, tapi dia kaya. Mobil kalau nggak bagus tidak mau. Makan kalau nggak sesuai yang apa dia inginkan tidak mau, ya kan? Jadi semuanya, tapi lupa dia berbagi. Dia lupa berbagi. Dia dengan kekayaannya menjadikan dia sombong. Nah, ini golongan yang seperti ini celaka, ini termasuk celaka. Kekayaannya untuk dirinya sendiri, karena untuk kebanggaan, untuk gagah-gagahan. Jadi apapun harga sepatu saja kalau enggak 60 juta, enggak. Tas saja sampai harganya 100 juta sampai 150 juta. Ini sosialita ya. Nah, kita lihat artis-artis itu masuk sepatu sampai harga 60 juta. Ada Pak, ikat pinggang itu ternyata walaupun ikat pinggang itu harganya 10 juta itu ada ya. Saya itu masuk ke tokonya ya, ya Allah, begini kok ada yang beli gitu. 10 juta itu hanya ikat pinggang, coba ya. Saya coba, ini Mbak yang ini berapa? Tas kecil ibu-ibu itu. Pak, itu 65 juta Pak. Hanya tas ya. Ini kan, ini gaya hidup yang dikejar, gaya hidup, tapi masih mampu, nggak ada masalah, nggak merugikan orang lain, tapi hanya mengundang iri kepada orang lain. Nggak baik juga sebenarnya,
tapi tidak terlalu parah. Ada yang kedua itu, dia hidupnya pas-pasan, penghasilannya pas-pasan, tapi gayanya selangit, sepatunya mahal, sosialita kemana-mana, ya. Nggak sesuai dengan apa yang dia dapatkan, rezeki yang Allah berikan. Akhirnya hidupnya, menyiksa diri sendiri, ya. Jadi hari-hari, ya misalnya baju itu pokoknya kalau nggak produk yang terkenal nggak mau, padahal padahal penghasilannya kecil, ya akhirnya dan akhirnya ya negatif pun, ya akhirnya negatif, utang di mana-mana. Ini nggak baik, lebih nggak baik lagi. Sudah, selanjutnya yang ketiga adalah orang kaya yang hidupnya sederhana, duitnya banyak sampai orang nggak tahu kalau dia itu uangnya banyak, karena hidupnya sederhana tapi banyak berbagi. Nggak eman dia kalau untuk berbagi, tapi dia sederhanakan hidupnya diri sendiri. Nah ini bagus ini, kalau bisa itu ini. Tapi tidak berarti dia pelit, ya dinikmati tapi ala kadarnya. Di sebagiannya disedekahkan, sebagiannya diinfakkan, sebagian untuk mensejahterakan orang lain, memikirkan orang lain. Terus yang keempat adalah orang yang miskin tapi dia tidak menampakkan kemiskinannya, dia hidup dengan sesuai kemampuannya, sehingga orang lain pun tidak tahu bahwa dia itu menjadi orang yang nggak punya, ya karena ada model begitu. Di orang itu pokoknya kayaknya kaya, kayak pokoknya seumumnya manusia, padahal dia tidak punya, tapi tidak ditampakkan di kehidupan nyatanya. Dia pokoknya hidup sederhana, ya seperti itu, sampai ketika kekurangan saja tidak mampu, dan dia enggan untuk meminta-minta. Nah, dia menjaga diri dari meminta-minta. Nah, ini yang harus diutamakan. Nah, ini saya kadang-kadang kita, ya ini sebagai UPZ ini yang harus dicari orang-orang seperti itu, orang yang menjaga diri dari meminta-minta padahal dia sebenarnya tidak mampu. Ya kadang-kadang masyarakat kita itu kalau di data tidak mampu ngaku tidak mau semua, ya, semua tidak mampu. Padahal HP-nya Apple, ya. HP-nya itu Apple mereknya, merek Apple itu HP apa itu? Itu harganya 7 juta, ada yang 17 juta. Bajunya merek, tapi nggak mampu, tapi miskin, lo kan aneh, ya kan? Yang Pak Ketua UPZ-nya saja, ya HP-nya harga 2,5 juta, mustahiknya harga 7 juta. Jadi ya aneh, ya itulah. Kadang kenyataan-kenyataan seperti ini. Jadi orang yang memberikan zakat, muzakinya saja sepatunya cuma harga 300-200, ya, yang mustahiknya harganya 1,5 juta. Nah ini ngaku miskin, ya itu seperti itu. Ini namanya tidak qanaah, ya. Kemudian tidak afaf, tidak iffah, tidak menjaga diri. Terus wal iktisad, tidak iktisad, tidak sederhana dalam pola hidup, itu akan menyiksa diri sendiri. Nah kita ini yang sudah usia-usia sekitar kita ini sudah 60, 50, 60, apalagi mau dekati 70, sudahlah kita dalam urusan dunia ini mari kita sifat iktisad, sifat qanaah, ya, sifat iffah, ya, ini kita tumbuhkan dalam diri kita. Kita menerima, ya, walaupun nggak sebesar dulu. Saya yakin nih Pak pensiunan juga uangnya nggak sebesar banyak dulu. Dulu tiap bulan kan banyak-banyak, sekarang ya tinggal diterima, syukuri saja. Ya. Terus iffah tadi itu menjaga diri
dari meminta-minta kecuali dalam keadaan terpaksa sekali. Apa itu terpaksa? Kalau nggak minta meninggal, mati. Nah, itu namanya itu terpaksa. Tapi sekarang itu orang-orang meminta-minta jadi profesi. Ya. Jadi profesi. Di daerah Kudus itu ada yang jadi profesi, tapi sekarang mulai diberantas. Rumahnya tingkat-tingkat, Pak. Tapi itu ternyata kerjaannya itu ngemis, ya, dia pengemis. Tapi rumahnya tingkat-tingkat, namanya di Kaligelis, ya. Namanya desa Kaligelis itu kompleknya orang pengemis. Tapi rumahnya itu tingkat-tingkat bagus-bagus. Dari rumah pakai baju bagus, dari satu tempat dia ganti dengan baju yang jelek. Karena meminta-minta bukan kebutuhan, tapi menjadi profesi, menjadi pekerjaan. Nah ini nanti celaka itu nanti di akhirat nggak punya muka orang begitu, ya, mukanya nggak ada dagingnya gitu, Allah alam, ya. Jadi mari kita jaga hal-hal seperti ini, kita jaga kesederhanaan kita, ya, menjaga diri dari sifat, ya, takabur, ya, kemudian jaga diri dari kita tumbuhkan rasa iffah, rasa menjaga diri dari hal-hal yang menimbulkan ketakaburan dalam diri kita. Sebenarnya orang yang kaya itu menurut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis ini adalah al-ghina, laisal ghina an kathratil arad. Bukanlah dibilang orang kaya itu orang yang banyak harta bendanya, karena belum tentu orang banyak harta benda bisa menjadi kaya. Walakin minal ghina, tetapi yang dimaksud ghina itu adalah orang kaya itu adalah ghinan anin nafsi, jiwanya merasa cukup, jiwanya merasa kaya, ya beda. Ya, banyak orang yang sudah kaya tapi hatinya tidak tenang karena tidak merasa bahwa dirinya masih kurang, terus rasanya itu kurang terus, ya. Dan itu sifat manusia aslinya begitu, ya, ingin terus. Makanya dia orang bilang mendapatkan gunung emas satu akan cari gunung emas yang kedua, ketiga dan keempat dan seterusnya. Itu nafsu begitu. Tapi nafsu ini harus dikendalikan dengan akal sehat, dikendalikan dengan iman supaya tidak kebablasan. Ibaratnya nafsu itu gasnya, iman, akal sehat. Iman itu adalah remnya. Kalau digas terus tidak ada rem, bahaya, nabrak. Tapi direm terus tanpa digas nggak jalan, ya. Sama saja jalan di tempat. Di manusia harus seimbang, ya, kadang digas, kadang direm gitu. Ya, semangat dalam mencari nafkah, ya, mencari nafkah sehari-hari, ya, digas dengan keinginan cita-cita, tetapi harus disertai dengan keimanan bahwa semuanya itu sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang bilang gantungkanlah cita-citamu setinggi langit tetapi kakimu tetaplah ada di tanah. Artinya silahkan bercita-cita tinggi, tapi kita harus sadar semuanya adalah atas kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini di usia-usia kita ini sudah saatnya mempunyai sifat itu. Kalau anak-anak muda beda lagi, karena mereka itu masih merasa panjang bahwa cita-citanya harus tinggi, ya, mereka harus, ya. Kalau anak muda terus cuman ya sudahlah saya menerima ada padanya, ya nggak punya semangat nanti, ya. Harus punya semangat, tapi harus disadari bahwa apapun usaha kita, apapun yang kita ikhtiarkan, yang kita usahakan akan nanti mandek, ya, akan nanti berhenti di mana? Yaitu di garis takdirnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat kajian kita pagi hari ini tentang bagaimana kita hidup qanaah, itu menjaga diri, iffah, ya, untuk menjaga diri dari hal-hal yang tidak baik, terus sederhana dalam kehidupan, dalam pola hidup, ya,
dan menjaga diri dari meminta-minta ya. Dalam urusan dunia ini memang seperti itu, karena Allah tidak akan mengambil nyawa kita manakala rezeki itu masih ada untuk kita. Jadi, kalau orang sudah meninggal berarti rezekinya di dunia sudah habis ya. Malaikat siapa yang membagi rezeki? Malaikat siapa Pak? Malaikat siapa? Sampean nggak kirim Fatihah ini. Malaikat Mikail. Malaikat Mikail itu sudah mencari rezekinya si Anun di mana hari ini. Cari sudah nggak ada, berarti di saat itulah nanti dia sudah titik penghabisan, berarti kan sudah ada nggak ada rezekinya. Kalau ada rezekinya walau setetes air itu dia belum meninggal. Makanya kadang orang meninggal itu masih minta minum, itu berarti rezekinya masih ada, diminum sedikit, setelah minum tidak ada. Berarti rezeki terakhirnya itu ya di gelas minum tadi. Walaupun sesendok kadang ya. Sendok itu berarti rezekinya masih ada, 1 sendok oleh malaikat dikirim, makasih dulu nanti baru habis ya. Jadi sebelum habis nyawa habis jatah kita, maka tidak mungkin Allah mencabut nyawa kita. Demikian ya, kita akhiri, mudah-mudahan bermanfaat ya, dan kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.